Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di Praktikum Sik 2, acara 2 tentang buffer proximity analysis. Di sini kita akan membuat skema rawan banjir. Oke, langsung saja kita ke langkah kerja. Di sini, adapun data-data yang akan kalian gunakan adalah sarana ibadah, pendidikan, jalan, sungai, penggunaan lahan, dan kecamatan yang akan kalian pilih. Langsung saja kita akan menyelek pemukiman. Klik kanan land use, open attribute table. Nah, di sini kan keterangan land use itu banyak. Kita akan memisahkan pemukiman sendiri. Pilih select by attribute, kemudian pilih keterangan, sama dengan get unique values, pilih pemukiman, apply. Setelah itu, kita klik kanan, pilih data, export data. Kalian export dengan nama pemukiman. Save, oke. Yes. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan menggabungkan pemukiman ini menjadi satu file pemukiman. Editor, start editing, pemukiman, klik kanan pemukiman, open attribute table, klik ctrl-a. Di sini dia akan menselect semua pemukiman, kemudian pilih editor, kita pilih merge. Langsung di OK saja. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Kemudian save edit, stop editing. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan menggabungkan jalan menjadi satu. Klik kanan pada jalan, open attribute table, ctrl-a, start editing, jalan, kemudian pilih merge. Di OK. Nah, tunggu prosesnya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Kemudian kita save kembali, stop editing. Untuk mengecek apakah hasil penggabungan jalan kita berhasil atau tidak, unchecklist semuanya kecuali jalan. Nah, jika berhasil, tampilannya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan memotong luas pemukiman menjadi blok-blok sesuai jalannya. Yang pertama, kita start editing dulu tentunya. Pemukiman. Kemudian, kita select feature, select pemukimannya saja. Nah, seperti ini. Kita pilih cut polygon. Kita digitasi jalan yang dekat dengan pemukiman. Kemudian klik kanan, kita pilih replace cat. Nah, jika berhasil, tampilan akan seperti ini. Untuk menghindari adanya kesalahan pada pemotongan pemukiman, kita akan mengeksplod luas pemukiman berdasarkan jalannya. Kita pilih Advanced Editing. Nah, untuk mengaktifkan tools Advanced Editing ini, klik kanan. Nah, kalian pilih Advanced Editing ini di checklist agar aktif. Setelah itu kita pilih Exploit Multi-Part Feature. Klik saja. Nah, hasilnya akan terlihat di atribut pemukiman. Kita open attribute table pemukiman. Nah, ini hasil yang luas pemukiman berdasarkan jalannya. Jadi per blok-blok pemukiman. Selanjutnya kita akan membuat field baru pada pemukiman, yaitu luas total, luas blok, jumlah penduduk, dan jumlah penduduk blok. Oke, add field, kita namakan luas total.
tipenya double, semuanya tipenya double. Lagi luas blok. Kemudian jumlah penduduk. Dan jumlah penduduk blok. Nah, jika sudah, kita akan mendapatkan 4 field baru seperti ini. Oke, sekarang kita akan menghitung luas total, luas blok, jumlah penduduk, dan jumlah penduduk blok. Yang pertama, kita menghitung luas blok terlebih dahulu. Klik kanan pada luas blok, pilih kalkulat geometri, ini pilih area UTM 49S, dan ininya square meter. Tinggal di OK. Nah, ini akan muncul luas-luas per bloknya. Kemudian, untuk mengisi luas total, kita membutuhkan jumlah dari semua luas blok. Klik kanan pada luas blok, pilih statistik, dan copy bagian sum. Nah, di sini bagian sum ini dia merupakan jumlah dari keseluruhan blok. Di copy, kemudian klik kanan luas total, field kalkulator, terus di paste, lalu di OK. Nah, ini akan ada luas total dan luas blok. Sekarang jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini kalian cari dulu di BPS kecamatan kalian, jadi di jumlah satu kecamatan berapa jumlah penduduknya. Kemudian diklik kanan, pilih field kalkulator, ketik dan isi jumlah penduduk. Terus OK. Nah, ini akan keluar jumlah penduduk. Kemudian kita akan menghitung jumlah penduduk blok. Perhitungan jumlah penduduk blok ini kita menggunakan rumus. Yang pertama, klik kanan lagi, pilih field kalkulator. Nah, kita pilih di sini luas blok dibagi luas total dikali jumlah penduduk. Ini ya rumusnya. Terus di OK. Ini akan muncul jumlah penduduk per bloknya tadi. Oke, di close saja. Sekarang kita akan mengubah jumlah penduduk yang tadi ke dalam poin. Caranya, klik search atau ctrlf. Nah, kita ketik future to point. Nah, pilih yang paling atas, kemudian input future dengan pemukiman, dan outputnya kalian namakan CB sesuai kecamatan kalian. Save. OK. Ini hasil dari perubahan jumlah penduduk per blok tadi ke poin. Oke, selanjutnya kita akan mulai untuk melakukan buffer. Sebelumnya kalian checklist sungai, kemudian open attribute table. Kita akan menggabungkan sungai ini menjadi satu file. Editor, start editing, sungai, ctrla, kemudian editor lagi, pilih merge. Langsung di OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Save edit, stop editing. Oke, kita akan mulai melakukan buffer pada sungai. Kita ke tools geoprocessing, pilih buffer. Input future dengan sungai, terus output future-nya kita kasih nama rawan banjir. Di save, kita isi 250 meter dan langsung di OK. Ini hasil dari buffer sungai. Setelah ini kita akan mengetahui jumlah penduduk terdampak banjir
di setiap desa yang ada di Kecamatan Adipala. Pertama, kita ke geoprocessing lagi, pilih intersect, isi input future-nya dengan CB kecamatan dan rawan banjir. Kita namakan output future-nya penduduk terdampak. Save. Oke. Kemudian setelah itu kita akan mengetahui jumlah penduduk terdampak di setiap desa yang ada di kecamatan kalian ini. Selanjutnya kita akan mengintersect penduduk terdampak dengan desa yang ada di kecamatan kalian. Klik kanan pada kecamatan, open attribute table, dan select salah satu desa. Geoprocessing, intersect, input future dengan penduduk terdampak, dan kecamatan kalian. Oke. Nah, jika hasilnya kalian tanda seru seperti ini, tidak apa-apa, itu karena membuktikan bahwa di desa ini tidak ada penduduk terdampaknya. Kita akan coba yang desa ada penduduk terdampaknya. Nah, ini kita select, ternyata desa Kalikudi, kemudian kita geoprocessing, intersect, penduduk terdampak, Adipala. Beri nama Kalikudi terdampak. Save. Oke. Nah, ini intersect-nya akan berhasil. Kemudian kalian lakukan di setiap desa yang ada di kecamatan kalian. Oke, jika semua desa sudah diintersect dengan penduduk terdampaknya, kita akan menggabungkan semua penduduk terdampak desa ke dalam satu file. Kita select semua desa penduduk terdampak. Kemudian klik kanan, pilih grup. Nah, new group layer akan muncul, kemudian kita ganti nama dengan nama penduduk terdampak. Kemudian kita akan mencari shelter yang memiliki kapasitas sebagai penampungan penduduk terdampak di sarana ibadah dan pendidikan. Oke, langsung saja klik kanan sarana ibadah, open attribute table, select by attribute, kita pilih dapur sama dengan get unique values, ada. Nah, ini shelter sarana ibadah yang dia itu memiliki kapasitas sebagai penampungan. Langsung diekspor data. Kita beri nama shelter ibadah. Nah, ini nanti yang akan jadi hasil praktikum kalian. Shelter ibadah yang memiliki kapasitas penampungan. Langkah-langkahnya sama. Untuk fasilitas pendidikan, ini hasil dari
shelter pendidikan yang memiliki kapasitas. Ini juga nanti akan kalian masukkan di hasil praktikum. Selanjutnya kita akan menghapus shelter-shelter yang berada di kawasan banjir seperti ini. Klik search, kita pilih erase point. Nah, kita pilih yang ini. Isi input future dengan shelter pendidikan, kemudian remove future-nya kita pilih rawan banjir, langsung di OK. Nah, sisa hasil shelter pendidikan yang tidak ada di rawan banjir hanya 5 dan 6. Selanjutnya juga di shelter ibadah. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Shelter-shelter sudah tidak ada lagi yang di dalam zona rawan banjir. Selanjutnya kita akan memindahkan data jumlah penduduk terdampak dan kapasitas shelter yang ada di setiap desa di kecamatan ini. Caranya untuk mengetahui batas desa pada kecamatan, klik kanan pada kecamatan, kemudian open attribute table. Kalian select setiap desa yang nanti akan kalian pindahkan data jumlah penduduk terdampaknya. Misal Karangbenda. Klik 2 kali agar dia terzoom. Kemudian kita cari desa Karangbenda. Klik kanan, open attribute table. Nah, di sini akan termuat jumlah penduduk terdampak di setiap bloknya. Kemudian klik kanan pada jumlah penduduk terdampak. Kemudian pilih statistik dan pilih sum. Di copy, kita masukkan ke Excel. Kemudian untuk mengetahui jumlah shelter ibadah, kita pilih select feature, kemudian arahkan kursor kepada shelter. Misal shelter pendidikan, klik 2 kali hingga dia terselect seperti itu. Klik kanan, pilih identify. Nah, ini ada kapasitas shelter yang tersedia, ada 500. Langsung pindahkan ke Excel. Begitupun semuanya, kalian lakukan ke semua desa yang ada di kecamatan kalian. Jika kalian sudah memindahkan jumlah penduduk terdampak dan kapasitas shelter pendidikan juga ibadah yang ada di setiap desa kecamatan kalian, kemudian kalian akan membuat grafik perbandingan di antara ketiganya. Dengan cara ini di copy semua, pilih insert, pilih insert column chart, dan kemudian pilih. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Yang ini akan masuk ke dalam hasil praktikum kalian juga. Oke, sekian tutorial pembuatan buffer kepada skema rawan banjir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.